Sejak kabar Raisa mundurin konsernya yang harusnya bulan November akhir di GBK, orang pada nanya sama gue, si Panji gimana nih? Raisa diundur, Panji gimana? Pertanyaan itu muncul karena dalam beberapa kali kesempatan gue selalu bilang, kalau Raisa aja jalan, harusnya sih gue jalan. Nah, untuk menjawab pertanyaan banyak orang, jawabannya adalah sejauh ini masih jalan sesuai rencana. 20 Desember di Istora. Nah, orang tuh kan sering nanya sama gue, Bang Panji ini show di Istora, ataupun di kota-kota lain ya, ini pasti jadi atau enggak? Pasti jalan atau enggak? Gue bilang, zaman sekarang, yang pasti itu apaan? Cek aja di berbagai macam kesempatan gue selalu bilang gitu. Kalau soal ngomong pasti, nggak ada pastinya gitu. Yang pasti gue menyiapkan semua yang bisa gue siapkan untuk memastikan gue dapat izin, kalau kondisi memungkinkan. Justru yang bahaya itu kalau gue bilang pasti jalan, itu bahaya menurut gue. Kenapa? Karena kalau kondisi nggak memungkinkan gue bilang pasti jalan, berarti kan A, bahaya untuk yang nonton, B, mungkin bakal dibubarin oleh pemegang kepentingan di tengah jalan. Jadi, untuk bilang pasti jalan, itu justru sangat nggak bijak gitu. Jawaban gue adalah, nggak ada yang pasti, tapi yang pasti, gue akan menyiapkan semua yang gue bisa. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena itu tanggung jawab gue sebagai penyelenggara acara. Kalau ternyata kondisinya nggak memungkinkan, gue juga nggak mau maksain. Kan gue nggak mau penonton gue sakit, gue nggak mau gue sakit karena gue juga punya keluarga. Kalau emang nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa, kita undur aja. Kan gue selalu bilang sama orang-orang, nonton gue mah gampang. Masalah tanggal aja nih. Yang susah tau nggak apa? Dapetin tiketnya. Makanya kan kemarin waktu buka periode pertama tuh penjualan tiket di Istora 3.300 tiket habis dalam 3 jam. Itu kan menggambarkan bahwa emang dapetin tiket gue tuh ribet, susahnya dari situ. Masalah nonton mah kita hanya akan jalanin kalau aman, udah itu aja. Itu menurut gue adalah jawaban yang bertanggung jawab. Termasuk dari sisi Raisa, lu mesti maklumin Raisa. Dan dibandingin sama gue, guys, acara gue ini gak ada apa-apanya dibandingin sama Raisa dari sisi kerumitan, dari jumlah orang yang bekerja, jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan produksi ya. Produksi artinya siapin panggung dan segala macam, itu jauh lebih kompleks. Jadi kompleksitasnya tinggi, butuh persiapan lebih oke, butuh izin jauh-jauh hari. Ketika nggak dapet, itu kabar baik. Acara diundur, acara Raisa diundur, pun misalnya gue diundur, itu kabar baik. Karena itu berarti yang megang izin sama yang punya acara pengennya jalanin ketika semua udah bisa dijalanin. Makanya banyak orang nanya, Bang, kota gue kapan? Karena mereka ngeliat ada beberapa kota yang jalan kan. Bang, kota gue kapan? Lu gak bisa nanya sama gue kan gak mungkin bikin acara di kota lu kalau kota lu belum siap. Semua kota yang gue datengin itu adalah karena saat ini statusnya kotanya udah mulai transisi, udah mulai PSBB transisi, udah mulai ngeluarin izin acara. Karena kotanya udah bisa dibikin acara, makanya gue kesana. Kalau kotanya nggak bisa, ya gue nggak akan kesana. Jadi semua kota yang gue datengin adalah karena kotanya sudah memungkinkan untuk bikin acara. Kalau protokol COVID-nya jelas. Itulah kenapa gua, coba silakan lu cari tahu sendiri acara-acara lain itu bikin acara protokol COVID-nya tuh yang desain siapa. Gue juga nggak tahu nih teman-teman yang lain seperti apa. Tapi protokol COVID yang dijalankan di tur gua, terutama Istora dalam hal ini, adalah teman-teman dari BEM, FKM, UI, Universitas Indonesia. Yang tentu mereka diskusi dengan dosen mereka, orang-orang yang kompeten. Di kota-kota lain juga seperti itu. Ada kampus-kampus yang kerjasama dengan kami untuk mendesain protokol COVID. Jadi kami menggunakan semangat aktivismenya teman-teman mahasiswa, tapi juga ilmu kompetennya mereka. Dan ini adalah bidangnya mereka. Lalu secara teknologi, gue pakai Clue Smart City. Clue Smart City, kita udah tahu ya seperti apa perusahaan ini. Dan bahkan, saking profesionalnya, perusahaan ini kerjasama dengan Pemkot dan Pemprov. Di banyak kota di Indonesia, banyak provinsi di Indonesia, mereka memang bermitra dengan Clue gitu. Jadi mereka familiar dengan Clue, familiar dengan teknologi mereka. Nah, teknologi pengamanan COVID-nya datangnya dari teman-teman Clue, seluruh kota Indonesia. Jadi yang nyiapin teknologinya dikenal, bahkan Pemkot dan Pemprov juga kenal. Yang nyiapin protokol COVID-nya kompeten. Please proceed. Please proceed. Please proceed. Please proceed.
proceed. Please proceed. Please proceed. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please proceed. Please proceed. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please proceed. Nah, kalau teman-teman dari kampus bilang bisa asal ini dijalankan, ya gue pasti jalanin apa yang mereka minta, termasuk 2 kali show dalam satu kota, 3 kali show supaya kapasitas kursinya bisa lebih lega, termasuk berapa titik, 10 titik, 50 titik, 100 titik cuci tangan sekitar Istora. Kalau memang itu dibutuhkan, itu gue jalanin. Apapun yang diminta sama teman-teman nih dari setiap kampus di Indonesia, itu akan gue jalanin. Itulah alasan gue pengen kerja sama. Dan kalau gue jalanin, dan mereka bilang bisa jalan kalau misalnya dilakukan sesuai dengan protokol, ya kan gue lebih enak ngomong sama pemegang kepentingan, pemegang keputusan. Guys, guys, masa ke Pemkot sama Pemprov, guys. Bapak atau Ibu, ini saya dapat dari orang-orang yang kompeten di bidangnya, mereka bilang bisa kalau saya jalan seperti ini, teknologinya seperti ini, izinnya seperti apa. Nah, itu rencana gue. Nah, saat ini protokolnya lagi didesain, rencananya gue akan umumin tanggal 27 September di Comika Day. Gue udah bikin pengumumannya. Comika Day akan dilakukan tanggal 27 September. Ada banyak pengumuman yang akan terjadi di situ. Selain akan ada acara-acara seru dengan orang-orang yang keren, pengumuman akan dilakukan di situ. Protokol COVID-nya seperti apa, supaya lu juga makin tenang. Nah, kalaupun diundur, ya justru kan bagus. Gue nggak mungkin deh, Max. Beneran deh, gue nggak akan mungkin. Kalau misalkan kondisi kotanya berubah, misalkan Jakarta, atau misalkan dalam hal ini adalah Denpasar yang udah sold out juga. Kalau misalkan kondisinya berubah dan membuat kita nggak memungkinkan, dari tadinya dapat izin, kemudian jadi nggak dapat izin, ya gue akan undurin, guys. Emang harusnya gitu. Nggak mungkin gue maksain. Yang penting, lu tenang. Lu udah megang tiket udah di tangan nih. Udah lu tenang. Ketika waktunya nonton. Gimana kalau misalnya tanggalnya diundur, terus tanggalnya nggak sesuai? Dari sisi gue, lu bisa refund. Fair kok. Ketika lu beli kan tanggalnya nggak sesuai dengan tanggal yang pada akhirnya. Di-refund boleh. Walaupun gue selalu menganjurkan, kalau lu udah megang tiket, itu bukan cuma tiket. Itu adalah akses menuju ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, ngomongin hal-hal tersinggung, hal-hal yang sebaiknya orang tersinggung jangan datang. Hal-hal yang seru, ini tuh bawa kebahagiaan. Nah, ini lu kasih aja ke keluarga lu atau mungkin ke temen lu, lu jual ke mereka. Kenapa? Karena memang tiket bisa pindah tangan selama KTP asli di tangan pemegang tiket baru. Kenapa nggak boleh kopian? Untuk menghindari calo. Jadi KTP asli, kartu identitas asli, lu kasih kepada pemegang tiket selanjutnya. Jadi kalau misalnya lu pengen jual, ya boleh, tapi lu nyaman nggak KTP asli lu dipegang sama orang nggak dikenal? Kalau nggak nyaman, ya udah lu kasih kepada orang yang lu kenal, saudara lu, keluarga lu, supaya mereka jadi bisa ketawa-ketawa juga. Kalau soal digital download, sorry, gue sangat kecil kemungkinannya, karena gue udah pernah bilang, ini Komodo Mono ini menurut gue pribadi lebih parah daripada septic tank, karena di septic tank gue cuma nyebut nama. Ini yang gue sebut, dan yang disebut di septic tank itu nama-nama yang ada yang nggak sukanya. Ini nama yang mau gue sebut nih, semua orang suka parahnya. Jadi itu gue selalu nyariin seperti itu. Tapi kalaupun lu pengen refund, ya boleh, udah nggak apa-apa. Emang fair kok. Emang ketika gue bilang tanggal 20 Desember misalnya, kalau ternyata mesti diundur tanggal lain dan lu nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Beda halnya ketika lu megang tiket nih, tanggal berjalan sesuai dengan rencana, tiba-tiba lu COVID, nggak bisa masuk karena ada keamanan kan? Ya udah, itu mah angus, itu mah udah bukan di gue tanggung jawabnya, itu mah lu udah dapet tiket, bukannya bertanggung jawab sama kesehatan, PSBB, jaga-jaga, cuci tangan segala macam, lu malah mungkin sembarangan gitu. Nah, itu beda urusan. Ya, moga-moga ini cukup menjelaskan. Saat ini persis tiket untuk Jakarta, untuk Makassar, untuk Balikpapan, untuk Palu, Jogja mulai bulan depan tanggal 20 September itu
masih bisa dibeli ya. Jadi Jakarta, Makassar, Balikpapan, Palu masih bisa dibeli. Silakan masuk ke loket.com atau lo masuk ke tersinggungolepanji.com, pilih kota nasional atau tiket Istora ya, tergantung. Cari kota lu, sikat, beli tiketnya, amanin deh, lu pegang aja dulu. Yang penting udah tenang dah. Gue udah megang. Ya, untuk Yogyakarta 20 September. Sekian dulu dari gue, moga-moga ini ada manfaatnya dan ingat, jaga kesehatan, yang penting kita selamat, yang penting kita sehat. Gue tahu ketawa itu penting, gue tahu ketawa ini membuat bukan cuman lu jadi senang, bahagia, tapi mungkin untuk beberapa yang depresi, stres, punya kondisi mental yang lelah sekali karena kondisi belakangan ini, gue tahu ini tugas gue sebagai pelawak untuk bikin lu terhibur. Tapi di atas itu, kesehatan fisik kita dan lingkungan kita itu yang paling penting. Jadi, seperti yang tadi gue bilang di awal, gue nggak bisa janji apa-apa, gue nggak bisa mastiin apa-apa. Siapa yang tahu apa yang pasti di masa pandemi seperti ini? Jadi gue nggak bisa memastikan tanggalnya. Yang gue bisa pastiin adalah gue akan menyiapkan sebaik mungkin untuk mendapatkan izin. Dan yang pasti, kalau misalnya memang keadaan nggak memungkinkan, gue akan undur. Tapi nggak akan batal. Itu gue jamin. Nggak akan batal. Diundur. Yang penting tiket udah pegang, kantongin, tenang. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih banyak dan goks.